Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat yang tidak terkira, sehingga kita masih bisa merayakan hari kemenangan ini setelah sebulan penuh kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Saatnya kita akan ikuti bersama secara langsung, siaran langsung sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan saat ini kami hadir secara langsung dari lapangan parkir Stadion Manahan Surakarta, di mana ribuan umat muslim telah berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dengan penuh khusyuk dan kebersamaan. Untuk itu dalam rangkaiannya akan kita ikuti bersama bagaimana penuturannya, persiapan dari panitia terkait dengan penyelenggaraan hari ini. Kita terhubung dengan rekan Miftah Al-Firdus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Miftah. Baik, terima kasih rekan Ali Rahman. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, di kesempatan yang berbahagia ini pagi hari ini saya tengah berada di lapangan Stadion Manahan Surakarta. Tentu saat ini saudara-saudara kita semuanya mengemakan takbir, tahlil dan tahmid dalam rangka untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah yang memang selalu rutin digelar di lapangan parkir Stadion Manahan Surakarta oleh Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Dari tahun ke tahun, baik itu sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saat ini saudara-saudara kita semuanya masih berbondong-bondong untuk datang untuk mengikuti sholat Idul Fitri bersama pimpinan MTA Pusat Al-Ustadz Nur Khalid Syaifullah. Dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, tentu untuk Anda yang saat ini ingin hadir untuk mengikuti sholat Idul Fitri bersama-sama dengan saudara-saudara kita semuanya dari seluruh penjuru yang memang bisa hadir di lapangan Stadion Manahan Surakarta ini, monggo untuk bisa hadir. Dan untuk penempatan jamaah tentu nanti dari para panitia, kemudian para elemen senantiasa untuk mengarahkan untuk soft putra, kemudian untuk soft putri, nanti insya Allah akan selalu diarahkan. Dan ketika Anda sudah sampai di lapangan parkir Stadion Manahan Surakarta ini, silahkan untuk langsung menempati soft yang sudah disediakan oleh panitia, kemudian menata diri dengan rapi, sehingga nanti ketika pelaksanaan sholat Idul Fitri akan segera dimulai, saudara-saudara kita semuanya, Anda semuanya juga sudah siap untuk melaksanakan sholat Idul Fitri untuk tahun ini. Dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kami akan wawancara juga dengan saudara-saudara kita yang tentu hadir di lapangan parkir Stadion Manahan Surakarta ini. Kita akan coba wawancara, dan ini ada salah satu jamaah yang hadir, ada Pak Tri Puji dari Wonosobo. Lumayan, ini cukup jauh begitu ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miring ke sini. Nah, kabar baik, sehat Pak Tri? Alhamdulillah sehat selalu. Panjenengan sehat, Kata? Alhamdulillah sehat Pak Tri ya. Nah, ini Pak Tri dari Wonosobo ya. Wah, ini rombongan atau bagaimana ini? Kami alhamdulillah rombongan dari Wonosobo bertuju satu mobil. Alhamdulillah berangkat dari Sabtu sore gitu. Oh, dari Sabtu sore kemarin berarti sudah berada di sini ya. Alhamdulillah. Bermalam di majelis? Bermalam di majelis, alhamdulillah masih bisa di lantai 2 bermalam sih. Alhamdulillah. Dan kemudian ini memang sudah menjadi agenda rutin Pak Tri Puji kita atau gimana? Alhamdulillah, ini kami satu keluarga beserta istri dan anak-anak memang niat untuk selalu bisa sholat Id di Manahan agar kita bisa silaturahim dengan saudara-saudara yang lain. Nah, ini keluarga semua ada berapa ini anggota keluarga? Untuk anak-anak ini alhamdulillah kami 4 anak, semuanya laki. Alhamdulillah ini yang ikut nomor yang ketiga dan yang keempat.
kebetulan nomor yang keempat yang ragil ini kan selesai dari SMA MTA. Kebetulan sekalian kemarin penjemputan dan sekalian langsung sholat Idul Fitri di Manahan begitu. Alhamdulillah. Rasanya gimana Bapak bisa mengikuti sholat Id di lapangan parkir Manahan ini? Alhamdulillah, ini setiap kita satu keluarga bisa ikut sholat di Manahan, ini alhamdulillah rasa haru, tidak bisa menyampaikan kata yang jelas. Alhamdulillah masih bisa diberi ridho oleh Allah untuk bisa ikut sholat Idul Fitri di Manahan. Senang sekali. Senang sekali ya, senang, gembira bisa bertemu dengan banyak saudara-saudara kita ya dari berbagai penjuru yang bisa hadir tentunya begitu. Dan ini nanti rencana langsung kembali atau bagaimana ini? Nanti insya Allah setelah sholat Idul Fitri selesai, nanti kita kemarin kita agendakan dengan keluarga untuk bisa silaturahim di saudara-saudara yang berada di Solo Raya insya Allah. Wow, jadi memanfaatkan waktu gitu ya. Jadi setelah sholat Id nanti muter dulu di wilayah Solo Raya. Insya Allah. Nah, terus balik ke Wonosobo kapan ini? Insya Allah nanti ya sekitar habis luhur biasanya kita baru pulang ke Wonosobo, karena untuk perjalanan kita juga memang butuh waktu. Artinya kalau biasa Ahad pagi pulang sorean, ini nanti insya Allah habis ba'da duhur kita kembali ke Wonosobo. Mohon doanya saja, mudah-mudahan nanti. Ini kan juga berbarengan dengan saudara-saudara kita yang lain yang juga saat ini mudik ya. Nah ini kemarin perjalanan gimana? Lancar? Walaupun sempat macet, tersendat, artinya kemarin perjalanan jam 4 dari Wonosobo hari Sabtu sampai sini jam 11 malam. Ya, memang padatnya arus, alhamdulillah masih bisa dilewati, walaupun dengan sedikit lambat. Alhamdulillah. Tapi cenderung ya lancar ya, meskipun agak santai ya. Tapi yang penting sampai di sini gitu ya, pelan-pelan. Kemudian nanti memang sudah ini ya, saudara-saudara yang ada di Solo Raya banyak gitu muter-muteran sini dulu. Insya Allah ini dari saudara-saudara di Solo, hanya kebetulan dulu kan alumni UTP di Solo, jadi kebetulan masih banyak saudara yang pernah kita kunjungi. Kemudian juga anak yang nomor pertama itu juga alumni MUNS. Jadi sekalian banyak saudara yang di samping saudara-saudara ngaji, ada saudara-saudara yang lain juga gitu. Alhamdulillah. Jadi memang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya gitu ya. Ya. Kemudian apa yang pengen disampaikan pesan untuk saudara-saudara kita semuanya tentang pelaksanaan sholat ini? Barangkali ada yang pengen sekali sholat ke Manahan gitu, apa ya? Ya, terima kasih. Untuk dari kami khususnya, ini memang insya Allah mohon doanya juga. Ini mudah-mudahan untuk sholat Id, setiap sholat Id bisa kami laksanakan di Manahan. Inginnya yang jelas mencari ridho Allah. Kemudian yang berikutnya juga silaturahim dengan saudara-saudara yang lain. Gitu. Baik, terima kasih Pak Tripuji ya, waktunya. Mudah-mudahan memotivasi saudara-saudara kita semuanya juga yang pengen mengikuti sholat Id di Manahan itu ya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Pak Tri juga bisa mengagendakan rutin untuk sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha ya, di lapangan parkir Manahan ini begitu. Baik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian ya wawancara kami dengan Pak Tripuji dari Wonosobo, Jawa Tengah. Kembali ke rekan Ali Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh jamaah sholat Id rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menghadiri pelaksanaan sholat Id yang dilaksanakan di lapangan parkir Manahan. Tentunya ada beberapa hal yang ya, baik pemirsa, demikian sudah kita ikuti bersama wawancara dengan salah satu peserta bagi Bapak dan jamaah yang akan sholat Id.
Di kesempatan hari ini, pemirsa akan mengajak Anda untuk menyaksikan rangkaian sholat Idul Fitri hingga khutbah Idul Fitri. Imam dan khotib hari ini akan dipimpin langsung oleh pimpinan pusat MTA Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCMH dalam judul khutbah Idul Fitri, yaitu kuatkan akidah, perkokoh ukhuwah untuk Indonesia cerah. Dan tentunya telah bersama kami dalam secara langsung sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga hari ini membawa kebahagiaan dan keberkahan untuk kita semuanya. Kembali kita menuju ke raikan Miftah Al-Firdaus. Silakan. Menerima zakat fitrah. Jangan sampai kita tidak membayar Baik, zakat. terima kasih rekan Ali Rahman, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah masih di live event pelaksanaan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan banyak saudara-saudara kita yang masih berbondong-bondong untuk memasuki lapangan parkir Stadion Manahan Surakarta di kesempatan pagi hari ini. Dan tentu untuk Anda yang masih dalam perjalanan agar tetap hati-hati, kemudian taati rambu-rambu lalu lintas, kemudian ikuti arahan dari panitia dan berbagai elemen ketika nanti sudah sampai di sekitaran lapangan parkir Stadion Manahan Solo ini. Untuk parkirnya nanti sebelah mana nanti mohon untuk bisa mengikuti panitia. Dan alhamdulillah saat ini kami sudah bersama dengan panitia pelaksanaan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Ada beliau Ustadz Suprapto, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustadz, kita masih melaksanakan sholat Idul Fitri ya di tahun ini. Bagaimana ini kepanitiaan persiapan yang dilakukan oleh seluruh elemen yang ada nih, Ustadz? Baik, jadi perlu kami sampaikan bahwa pada kesempatan kali ini di 31 Maret 2025, 1 Syawal 1446, kita dari panitia pelaksana sholat Idul Fitri Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta Pusat bertempat di lapangan parkir Stadion Manahan. Dan kita lihat di belakang kita sudah cukup banyak untuk jamaah yang sudah sampai, dan tentu kita berharap bahwa yang masih dalam perjalanan untuk tetap mengedepankan keselamatan. Jadi kita tetap santai. Yang jelas di setiap titik-titik sudah kita tempatkan petugas-petugas kita, sehingga kami berharap mengikuti arahan-arahan yang ada. Kemudian untuk pagi ini kita nanti akan mendirikan sholat di pukul 06.30. Nanti Imam Khotib oleh beliau sendiri Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCMH. Dan kita berharap hari ini dengan cuaca yang luar biasa teduh, pelaksanaan sholat Idul Fitri kita bisa berjalan dengan lancar. Semua tidak lain dan tidak bukan karena Allah SWT yang telah menolong kita semuanya, mempermudah kegiatan yang diselenggarakan oleh majelis kita. Oleh karena itu rasa syukur kita kepada Allah tentu senantiasa kita haturkan kepada Allah SWT. Kemudian dari persentase para jamaah yang hadir ya, Ustaz, dari tahun ke tahun ada perkiraan kenaikan ini, Ustaz, tentu ya, dari jamaah yang mengikuti sholat itu. Baik, jadi kalau kami prinsipnya adalah tempat ya. Artinya kapasitas tempat kan tidak bisa kita perlebar ya, sehingga dari tahun ke tahun fluktuatif. Apalagi kalau misalnya kita di hari ini di sekisaran 40-an ribu ini dari putra-putri di seluruh yang sudah disiapkan line-nya atau soft-nya, itu mudah-mudahan bisa menampung. Karena memang antusiasme warga MTA dan warga sekitar Solo ini pengen mengerjakan sholat Idul Fitri di lapang dan memiliki suasana yang nyaman di kota Solo ini. Kemudian biasanya saudara-saudara kita yang hadir ini dari sebarannya dari wilayah mana saja nih, Ustaz? Baik, kalau kami lihat sebenarnya wilayah Solo Raya saja itu pun sebagian ya, karena kami juga mendapatkan izin dari pimpinan pusat bahwa di daerah-daerah Wonogiri, kemudian sebagian di Karanganyar yang memang jarak tempuhnya itu kemudian agak lama, lebih dari 2 jam, bahkan 2 jam setengah, itu bisa menyelenggarakan di Tanah Lapang sendiri dengan warga sekitar. Jadi perwakilan bisa mengadakan dengan warga sekitar dan juga bergabung dengan masjid-masjid yang ada atau lapangan-lapangan yang dipakai oleh tamin-tamin masjid di sekitarnya. Tapi meskipun demikian, tetap misalkan ada warga kita yang ada dari luar kota yang pengen ke sini, tidak mengapa saja. Oh ya, silakan welcome. Jadi prinsipnya kami mengundang saja. Artinya kemudian keterpantauan jamaah itu lebih ke arah bagaimana bisa memenuhi tempat yang ada sehingga kita bisa melaksanakan dengan nyaman begitu. Alhamdulillah. Kemudian barangkali yang pengen dipesankan untuk saudara kita semuanya dalam pelaksanaan sholat Id ini apa ini, Ustaz?
yang Baik. barangkali ini masih ada di perjalanan atau apa gitu ya? Baik, kami tetap mengedepankan untuk keselamatan karena kita berombong ya, jadi lebih dari 5 kalau satu mobil pribadi atau bisa 30-an kalau pakai bis, sehingga kami tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, kemudian tenang saja untuk sampai ke kini ke tempat ini karena nanti akan ada juga kalaupun terlambat misalnya nanti bersama petugas ada sholat yang kedua ya, artinya itu bisa nyaman lah, jadi tidak perlu terburu. Gitu. Oh, artinya nanti ketika memang terlambat malah lebih baik menunggu saja untuk gelombang yang kedua betul, saja. betul. Jadi tidak usah terburu-buru gitu. Ya. Oh, baik, terima kasih ini saja Sama-sama, waktunya. Mudah-mudahan pelaksanaan sholat Idul Fitri di tahun ini Amin. sukses dan juga menambah ukhuwah di antara kita semuanya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian ya pernyataan dari Ketua Panitia Pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1446 Hijriah, beliau Ustadz Suprapto, yang memang untuk saat ini beliau mengatakan untuk lebih mengedepankan keselamatan. Jangan khawatir karena untuk Anda pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada yang saat ini masih dalam perjalanan, ketika memang waktunya tidak nyampai, insya Allah nanti akan ada sesi yang kedua untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri ini. Baik, kembali ke rekan Ali Rahman. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam rangkaian secara langsung sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Saat ini kita menyaksikan antusias dari ribuan umat muslim, umat Islam yang sudah memadati lapangan parkir Stadion Manahan Surakarta, duduk rapi sambil mengumandangkan gema takbir pagi hari ini. Ya, dan tentunya persiapan dari panitia sudah diselenggarakan sejak kemarin malam, termasuk bagaimana kita menyempurnakan soft sudah digaris ya dengan kapur di lapangan dengan semaksimalnya sehingga nanti soft akan berdiri dengan rapi dan lurus. Ya, selengkapnya kembali kita menuju ke rekan Miftah Al-Firdaus, silakan. Ya, baik, terima kasih rekan Ali Rahman. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kami lanjutkan lagi saat ini pelaksanaan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan kami akan wawancara dengan salah seorang jamaah yang nantinya akan mengikuti sholat Idul Fitri di tahun ini. Ada Pak Sri Margono ya, dari Sukoharjo. Tepatnya Grogol. Grogol 1. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat, Ji? Alhamdulillah, kabar sehat. baik dan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ji. Pak Margono, Sri Margono, rutin ini ikut di sini? Insya Allah selama didirikan sholat Id di Manahan, insya Allah rutin Selalu, datang ya. ke lapangan parkir Manahan. Bareng-bareng dengan keluarga? Iya, sama anak, sama istri. Oh, iya. Betul. Berangkat dari rumah jam berapa tadi? Tadi habis sholat subuh, persiapan, makan, langsung berangkat. Oh iya, jadi pokoknya langsung ya, sholat subuh, kemudian sarapan, berangkat itu berangkat, ya. supaya bisa dapat soft depan. Oke, alhamdulillah. Ini softnya depan berarti ya? Alhamdulillah bisa soft depan. Alhamdulillah. Bagaimana Pak perasaannya bisa mengikuti sholat bersama-sama di lapangan parkir Stadion Manahan Solo ini? Alhamdulillah, setiap datang ke saya itu terenyuh sekali dengan warga MTA Majelis Takziah Al-Quran yang senantiasa selalu berduyun-duyun dari berbagai cabang, berbagai daerah perwakilan, tumplek-blek di sini. Rasanya sangat senang dan terenyuh sambil pengakraban, bisa kenal dengan warga-warga yang dari cabang lain. Alhamdulillah, ajang silaturahim juga. Ajang silaturahim, alhamdulillah. Kemudian biasanya setelah melaksanakan sholat Id, agendanya apa ini Pak? Agendanya biasanya bersama keluarga kecil dulu, anak istri kumpul dulu, saling memohon maaf, memaafkan, saling mendoakan. Agenda kedua mudik ke Klaten. Oh, Klaten. Karena saya asal Klaten, Karangdowo. Oh gitu. Kebetulan istri pun juga dari Karangdowo. Oh gitu. Jadi bisa pindah ke Grogol. Sekali merengkuh dayung 20 terlampaui. Oh gitu. Memang bersama orang tua di sana. Kerjanya di situ ya, kerjanya di Grogol gitu ya? Kerja saya sebagai guru SMA Negeri 2 Surakarta. Oh, ngajar. Terus milih di situ. Nah, mudiknya nanti ke Klaten ya? Ke Klaten, ke Karangdowo. Kebetulan ibu masih ada. Oh gitu. Dan nanti insya Allah keluarga besar
setelah sholat Id akan berkumpul di situ. Baik dari Kartosuro, dari Seragen, biasanya kumpul di situ, saling ketemu. Oke, alhamdulillah. Seneng ya Pak ya. Alhamdulillah senang. Gitu ya. Betul Dan sekali. ini menjadi agenda rutin ya, tahunan. Iya, rutin, insya Allah rutin begitu. Iya. Jadi setelah sholat Id, kemudian kumpul keluarga kecil dulu, setelah itu langsung bareng-bareng ke Karangdowo gitu. Betul, ya. begitu. Berapa hari biasanya? Karena Karangdowo sama Solo itu kan dekat, Karangdowo Sukoharjo kan dekat, sehingga paling pagi berangkat nanti sore pulang. Oh gitu. Besoknya lagi berangkat lagi sorenya pulang. Jadi fleksibel saja, nggak bermalam di sana. Oh nggak bermalam, jadi nanti juga ada agenda muter-muter juga ya di sana. Iya, muter-muter. Kalau belum selesai hari kedua kita teruskan. Lanjutkan lagi gitu ya. Jadi memang diberikan kesempatan untuk memperbanyak silaturahim ya. Betul, ajang silaturahim. Kalau nggak begini berkunjung ke tetangga-tetangga terdekat itu rasanya kok kurang kurang menyempatkan sih sebetulnya. Tapi kalau begitu kan suasananya senang dan pasti ketemu gitu loh. Pasti ketemu. Pasti di rumah gitu. Ya, karena memang ya pada libur ya. Betul, pada libur dan open house bahkan. Ya, open house. Biasanya yang lebih tua, apalagi kalau orang tua masih itu pasti tempat berkumpul ya. Betul banget. Apa yang pengen disampaikan ini Pak di momen Idul Fitri 1446 Hijriah ini? Monggo Pak. Iya. Pertama kali kami sekeluarga, Sri Margo dan keluarga mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan saya, dan kami sekeluarga mengucapkan taqabbalallahu minkum kepada seluruh warga besar Majelis Tafsir Al-Quran dan umumnya kepada seluruh masyarakat yang kenal dengan saya. Mohon maaf segala kesalahan saya dan semoga kita benar-benar Ramadan kemarin momen yang bagus untuk terhapusnya segala dosa kesalahan kita, dan ke depan lagi kita hati-hati jangan sampai menyengaja untuk berbuat salah dan dosa. Begitu saja, terima kasih untuk warga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Margono, Sri Margono ya, waktunya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan di momen Idul Fitri ini bisa berkumpul, kemudian menambah tali silaturahim dan ukhuwah tentunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, demikian ya dengan Pak Sri Margono dari Grogol, Cemani Sukoharjo. Kembali ke rekan Ali Rahman. Ya pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kita dalam rangkaian pelaksanaan secara langsung salat Idul Fitri 1446 Hijriah. Untuk Anda yang belum sampai titik ini, belum menyampaikan zakat fitrahnya, dari panitia masih bisa menerima sampai sholat berdiri ya. Silakan Anda siapkan dalam bentuk yang simpel ya, yang ringkas ya, berupa nanti bisa disampaikan ke panitia. Tentunya juga sejauh kepandangan kami menyapa, ribuan umat muslim sudah duduk rapi, sudah memadati area lapangan parkir Stadion Manahan Surakarta, di mana nanti akan kita ikuti bersama pelaksanaan salat Idul Fitri di sini. Dan sayup kita masih mendengar para jamaah mengumandangkan kema takbir pagi hari ini. Kembali kita menuju ke rekan Miftah Al-Firdaus, silakan. Baik, terima kasih rekan Ali Rahman. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan lagi ya wawancara kami dengan salah seorang jamaah yang tentu sudah hadir di lapangan parkir Stadion Manahan Surakarta ini. Ada saudara kita Pak Sutarlan ya, Pak Sutarlan dari Wonogiri, betul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pun sudah bunyi. Sudah ini. Kabar baik, sehat? Alhamdulillah sehat, semangat. Baik, sehat. Dari Wonogiri rombongan atau bagaimana ini? Rombongan. Ya. Dua keluarga. Dua keluarga. Dua mobil. Oh, dari rumah jam berapa ini, Pak? Bangun jam 2 malam. Jam 2 malam. Ya. Terus langsung perjalanan sini gitu? Iya, perjalanan sini. Oke. Ya. Tadi berarti sholat subuhnya di sini ya? Subuhnya tadi ada di Nguter. Oh, Nguter. Alhamdulillah. Jadi subuh di Nguter, kemudian langsung ke sini gitu ya? Iya, langsung ke sini. Sampai sini jam berapa?
Sampai sini jam setengah 6. Setengah 6. Ya. Alhamdulillah dapat soft depan Ya, ya. depan alhamdulillah. Alhamdulillah. Perasaannya gimana Pak? Bisa mengikuti sholat? Alhamdulillah senang, semangat. Iya, iya. Senang, semangat, Iya, iya. gembira gitu ya. Alhamdulillah, gembira. Dan ini Hari sudah raya. menjadi agenda rutin Pak Sutarlan? Insya Allah Iya, iya, setiap iya. hari raya Insya Allah kesini. Ke sini ya. Ya, Dari insya tahun Allah. berapa ingat no? Wah, Wah, lupa ya. Saya itu ngaji dari tahun Iya. kecil SD sudah ngaji. Oh, oke. Jadi sudah ngaji Iya. dan selalu mengagendakan ke sini ya. Iya, Insya Allah. Oke, alhamdulillah. Ini setelah ini nanti biasanya agendanya kemana Pak? Wah, ini nanti pertemuan keluarga. Pertemuan keluarga. Di mana? Di Wonogiri. Juwiring, Klaten. Oh, Juwiring. Oh, iya. Keluarganya Juwiring ya. Iya, Juwiring, Klaten. Oh, iya. Orang tua di sana masih? Udah enggak ada, ini yatim piatu ini. Oh ya, yatim piatu. Tapi ini maksudnya keluarga yang lebih tua ada di sana gitu. Ada. Adiknya bapak masih. Oh, adiknya gitu. bapak masih masih satu adiknya bapak. Oh, makanya setelah ini langsung ke Juwiring. Juwiring, ya. Berarti setelah Juwiring terus pulang. Kemudian terus Wonogiri, keluarga Wonogiri, terus nanti besan dari Pacitan sudah datang ke tempat saya. Wah, oke. Wah, ini agendanya padat ya Pak? Padat sekali. Padat ini. Ya. Jadi berkunjung kemudian dikunjungi ya. Oh iya. Biasa itu Iya. ya. Persiapan Lebaran bagaimana nih Pak? Persiapan? Oh sudah siap, siap semua. Pak. Sudah siap semua Iya. ya. Nah, sudah siap. Kemudian berkunjung juga siap. Dikunjungi juga sudah siap berarti ya. Iya, Insya Allah siap. Nah. Alhamdulillah. Ya, apa yang pengen dipesankan ini Pak di momen Lebaran ini Pak? Nah, ya itu dipesankan yaitu supaya kita yaitu semangat dalam perjuangan menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai loyo. Ya. Kita semuanya harus semangat. Kapan saja, di mana saja harus semangat. Harus semangat. Itu harus. Ya, Alhamdulillah. Itu saja. Harus semangat, kemudian semangat. Semangat terus. Baik, terima kasih ini Bapak ya. Ya, sama-sama. Silaturahimnya, waktunya. Monggo nanti kembali ke Sof ya, Ya, untuk terima bisa kasih. mengikuti Ya. sholat Idul Fitri kali ini. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya. Baik, demikian ya Pak Sutarlan dari Jatitroto Wonogiri. Beliau persiapan sejak jam 2 dini hari, kemudian persiapan mandi, kemudian baru perjalanan ke Solo ya. Tadi sempat mampir di Nguter untuk melaksanakan sholat subuh dan akhirnya sampai sini setengah 6. Dan mudah-mudahan untuk Anda yang memang benar-benar ingin bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri di tahun ini, tentu bisa spelling waktu ya, spelling waktu sendiri untuk bisa sampai ke lapangan parkir Stadion Manan Solo ini. Kembali ke rekan Ali Rahman. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam siaran langsung kita rangkaian menuju sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan tentu mari kita persiapkan diri kita, hati kita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dengan penuh khusyuk dan rasa syukur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat mengikuti. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Semaksimalnya softnya diluruskan, dirapatkan. Stawu wa tatilu sawu suhufakum fa inna tasbiyatas suhuf min tamamis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil Moga untuk ibu-ibu bisa segera diluruskan, dirapatkan, karena sholat akan segera dimulai. Allahu akbar. Ya. La ilaha illallah,
insya Allah sudah siap Ustaz. Untuk jamaah, untuk takbir diberhentikan. As-salatu jami'ah. Sawu sufufakum. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaik ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dhalika 'indallahi fawzan 'azima. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla, fattaqullaha haqqa tuqatih wa raqibuhu fis sirri wal alaniyah wa'lamu anna khairaz zadi taqwa. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita semua nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat, hari ini alhamdulillah atas pertolongan dan ridha Allah, kita merayakan Idul Fitri setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana yang kita tahu, bulan Ramadan telah menempa dan mendidik kita untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa, lebih sabar, dan lebih peduli terhadap sesama. Hari kemenangan ini bukan hanya sekedar perayaan biasa, tetapi juga momentum untuk memperkuat akidah dan memperkokoh ukhuwah demi masa depan Indonesia yang lebih cerah. Akidah adalah dasar utama dalam Islam, pondasi yang menopang keimanan seseorang. Tanpa akidah yang benar, ibadah dan amal perbuatan tidak memiliki makna yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah yang kokoh membentuk keyakinan yang teguh terhadap keesaan Allah, kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta juga hari akhir dan tentunya rukun iman lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun
amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumad dzalimin. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat At-Taubah ayat 109. Ayat ini menegaskan bahwa membangun keimanan tanpa akidah yang benar seperti membangun rumah di tepi jurang yang rapuh, yang sewaktu-waktu bisa runtuh. Sebaliknya, akidah yang lurus adalah pondasi yang kokoh, akan menopang keimanan dan amal seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, akidah yang kuat melahirkan ketenangan, keberanian, dan istiqomah dalam menghadapi ujian di kehidupan dunia ini. Dengan keyakinan kepada Allah, seorang mukmin tidak mudah terombang-ambing oleh syubhat atau keraguan, dan tidak pula terombang-ambing oleh syahwat hawa nafsu, seperti kebakhilan yang ditaati, hawa nafsu diikuti, keduniaan telah mewarnai, dan orang bangga dengan pendapatnya. Maka jika kita menghadapi kondisi seperti ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bersabar dan tetap menjaga diri. Fa inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna mithlul qabdi alal jamri. Akan datang di belakang kalian hari-hari yang sabar pada waktu itu seperti orang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmidzi juz 4 halaman 323, nomor hadis 5051. Oleh karena itu, menjaga dan memperkokoh akidah adalah kewajiban bagi setiap muslim. Pendidikan akidah harus ditanamkan sejak dini, dipelajari dengan benar, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan akidah yang kuat, seorang muslim akan memiliki keteguhan dalam menjalankan syariat dan tetap istiqomah di jalan kebenaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Islam mengajarkan pentingnya persaudaraan atau ukhuwah, baik dalam skala kecil maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Ukhuwah Islamiyah bukan hanya sebatas hubungan sosial, tetapi juga sebuah kewajiban agama. Jika umat Islam bersatu, maka tidak ada celah bagi perpecahan, permusuhan, dan fitnah yang bisa melemahkan kita. Di Indonesia, negeri yang sangat kita cintai ini, apabila seluruh lapisan masyarakat memperkokoh persaudaraan dan mengedepankan persatuan, maka insya Allah bangsa ini akan semakin kuat, berkembang, dan semakin maju atas pertolongan, bimbingan, rahmat, dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar bagaimanapun kita ingat apa yang dipesankan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Jenderal TNI Purnawirawan
Haji Prabowo Subianto di saat beliau dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Dalam pidato perdananya beliau menyampaikan, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin bisa diatasi. Bangsa yang berani adalah bangsa yang bisa bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di tengah cita-cita yang begitu besar, yang begitu diidam-idamkan, perlu suasana kebersamaan, suasana persatuan, kolaborasi kerjasama, bukan cekcok yang berkepanjangan. Perlu pemimpin-pemimpin yang tidak caci maki, pemimpin-pemimpin yang arif bijaksana, yang mengerti dan cinta budaya serta sejarah bangsa sendiri, yang bangga dengan tradisi dan juga adat bangsa itu sendiri. Tentunya hal ini selama adat dan tradisi tidak bertentangan dengan apa yang menjadi petunjuk dari Allah dan juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sejak dulu, pemikiran kehendak dan rancang bangun pendiri bangsa-bangsa kita dari sejak awal bangsa ini berdiri ingin menjadi bangsa yang berdemokrasi, menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya dalam dasar negara kita Pancasila. Kerakyatan merupakan sendi utama dari kelima sila yang kita junjung tinggi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kehidupan demokrasi untuk bangsa ini tentunya demokrasi yang santun, demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan, demokrasi di mana mengoreksi tanpa caci maki, bertarung tanpa membenci, bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, menghindari adu domba, menghindari hasut menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan. Hanya dengan persatuan dan kerjasama, kita akan mencapai cita-cita leluhur bangsa ini, bangsa yang gemah ripah loh jinawi atau toto tentrem kerto raharjo, bangsa yang baldatun toyibah warobun ghafur, bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik isoh gemuyu, wong cilik bisa senyum, bisa tertawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk saling tolong menolong, bantu membantu, dukung mendukung, bekerja sama dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Islam mengajarkan untuk menyambung tali persaudaraan dan selalu menjaga silaturahmi dengan mengunjungi teman, kerabat atau saudara, orang tua, tetangga, dan masyarakat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wahai segenap manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangannya, yaitu Hawa.
Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Kehidupan kebersamaan tidak akan pernah terwujud dan tidak akan pernah terjalin dengan harmonis, melainkan harus terpenuhi 4 unsur utama, yaitu ta'aruf, tafahum, ta'awun, dan juga takaful. Yang pertama, ta'aruf adalah saling kenal mengenal. Pada tahap ini adalah tahap pengenalan individu masing-masing, mulai dari mengenal secara fisik, seperti badan, suara, tingkah laku, materi, alamat, nama, keluarga, pekerjaan, pendidikan, rumah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengenal kejiwaan atau nafsiyah yang ditekankan kepada upaya memahami kejiwaan, seperti karakter, emosi, dan tingkah laku. Termasuk mengenal pemikiran, kecenderungan, visi, dan misi hidupnya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua adalah tafahum, saling memahami. Setelah saling mengenal, baik secara jasadiyah maupun nafsiyah, maka menapak selanjutnya pada tahapan saling memahami satu dengan yang lain. Ini bukan hanya sekedar kenal nama, bukan hanya sekedar kenal alamat, fisik maupun pemikirannya, namun sudah sampai pada memahami kekurangan dan kelebihan saudara kita. Sehingga kita bisa tahu apa yang disukai dan paham mana yang tidak disukai. Sehingga kita pun bisa menempatkan diri apabila kita sedang bersamanya. Kita akan memaklumi kekurangannya seraya menutup aibnya, bahkan berupaya ikut memperbaikinya. Juga menghormati kelebihannya, mengambil manfaat darinya dengan cara menyampaikannya kepada orang lain. Dalam tataran ini, sudah tiada rasa iri, dengki, hasad, dan prasangka buruk pada sesama mukmin. Yang ada adalah saling merendahkan diri dan menghargai satu dengan yang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Salim an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuh man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Dari Salim, dari ayahnya, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang Islam itu saudaranya orang Islam yang lain, maka tidak boleh ia menganiayanya dan tidak boleh membiarkannya dengan tidak mau menolongnya. Barang siapa yang menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menolong kebutuhannya. Dan barang siapa yang meringankan satu kesusahan orang muslim, Allah akan meringankan satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib orang Islam, maka Allah akan menutup aibnya besok pada hari kiamat.
Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 1996 nomor hadis 58. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang ketiga yaitu ta'awun atau saling menolong. Setelah mengenal dan memahami kedua belah pihak dengan baik, maka sudah tidak ada masalah lagi dengan perbedaan di antara keduanya yang bukan tataran akidah tentunya. Apalagi jika hanya pada masalah furu'iyah atau cabang-cabang fikih, teknis atau yang sifatnya duniawi. Semua no problem, yang ada adalah husnudon. Maka naiklah pada level selanjutnya, yakni ta'awun atau saling menolong. Ta'awun ini hanya dapat dilakukan dengan niat yang tulus, hati yang bersih, pemikiran yang jernih, dan amal yang istiqomah. Sehingga yang ada adalah saling membantu antar sesama muslim dalam kebaikan. Dan itu merupakan rasa syukur dan kebahagiaan tersendiri. Membantu bukan lagi beban dan kebiasaan, tapi sudah merupakan darah daging dan nafas kehidupan setiap muslim. Bagai satu anggota badan yang saling merasakan penderitaan maupun kesenangan. Persaudaraan sesama muslim ini sebagaimana yang telah Allah abadikan dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 9 sampai 10. Selain itu, Nabi kita juga pernah bersabda terkait kewajiban merajut persaudaraan sesama mukmin. Sebagaimana dalam sabda beliau, matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang, cinta mencintai, serta memadu kasih ibarat satu tubuh. Apabila ada anggota badan yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 1999 nomor hadis 66. Yang keempat adalah takaful, yaitu saling menanggung. Inilah puncak ketinggian ukhuwah Islamiyah. Rasa sedih dan senang diselesaikan bersama. Ketika ada saudara yang mempunyai masalah, maka kita ikut menanggung dan menyelesaikan masalahnya tersebut. Bukan sekedar simpati, tapi lebih ke empati. Bukan semata prihatin dan ikut mendoakan, tapi juga bergerak mengulurkan tangan, memberikan bantuan, memudahkan dan melapangkan urusan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apabila penduduk sebuah negeri memiliki akidah yang kokoh, serta selalu mengamalkan kebaikan, termasuk di dalamnya menjalin silaturahim, mewujudkan ukhuwah Islamiyah dalam sendi-sendi kehidupan, menjaga persatuan, memperjuangkan keadilan, menjauhi kemaksiatan, maka negeri tersebut dijamin oleh Allah akan menjadi negeri yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Idul Fitri adalah hari di mana setiap muslim memperbarui komitmen
untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karenanya, mari kita jadikan momen ini sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, saling memaafkan, mempererat persaudaraan, dan bekerja bersama demi kemajuan Islam dan umat Islam, dan juga demi kemajuan bangsa tercinta, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada penutup khutbah ini, marilah sejenak kita merendahkan diri, bermunajat dan berdoa kepada Allah. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa akhrijna minadz dzulumati ilan nur. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ja'alna min ibadika sholihin alladzina yastamsikuna bi'aqidatika wa yattabi'una hadiya nabiyyika wa yasiruna ala nahjis sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah minna wa minkum. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, sudah kita ikuti bersama rangkaian pelaksanaan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah yang hari ini sudah kita ikuti bersama. Imam dan khatib sudah disampaikan oleh pimpinan pusat MTA Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM. Tentunya semoga kita bisa menjalankan dengan penuh khidmat dan penuh kebersamaan. Dari lapangan parkir Stadion Manahan Surakarta, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam siaran langsung hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.